Selamat datang kembali di penelaahan mendalam kita. Kali ini kita mau bahas gagasan yang cukup bikin mikir nih dari materi yang Anda bagikan soal pengasuhan anak. Intinya, jangan biarkan anak melakukan hal-hal yang bikin Anda sebagai orang tua jadi nggak suka sama mereka. Iya, betul. Dan ini penting ya, bukan cuma soal preferensi pribadi orang tua, suka atau nggak suka. Tapi lebih dalam lagi ya, ini menyangkut perkembangan sosial anak itu sendiri kan? Tepat, sangat menyangkut bagaimana dia nanti bisa berinteraksi di masyarakat. Oke, mari kita bedah lebih lanjut. Materi ini kan langsung nunjuk kepentingannya disiplin, meski kadang ya ampun sulit banget ya menerapkannya, tapi ternyata ini krusial biar anak bisa bersosialisasi dengan baik. Nah, iya, argumennya kuat di situ. Kalau anak perilakunya bikin orang lain menghindar, ya dia bakal kesulitan sosial. Itu dia. Penulisnya juga jelasin kalau anak itu secara alami pasti nguji batasan. Itu bagian dari cara mereka belajar. Makanya mereka butuh panduan. Perlu aturan yang jelas, batasan yang, ya, konsisten. Dan konsekuensi juga ya. Kalau melanggar gimana, kalau nurut gimana. Betul, konsekuensi yang bisa diprediksi. Biar mereka belajar, perilaku mana yang diterima, mana yang enggak. Ini bukan soal menindas ya, tapi membekali mereka. Iya, membekali buat hidup bareng orang lain gitu ya. Persis. Nah, ini menarik. Soalnya kan panduan kayak gini agak kontras ya sama pandangan pengasuhan yang mungkin terlalu permisif, yang juga disinggung di bacaan ini. Mungkin ada rasa takut nyakitin perasaan anak, atau takut dicap ortu jahat. Bisa jadi. Tapi argumennya, kalau terlalu permisif, dampaknya malah bisa lebih, merugikan buat jangka panjang si anak. Ada contoh-contohnya juga ya di materi itu? Ada. Dan poin krusialnya, ya konsekuensi jangka panjang itu. Anak yang perilakunya nggak terarah, nggak belajar norma sosial, cenderung bakal nemuin kehidupan yang lebih sulit nantinya. Jadi, tujuan disiplin di sini tuh sosialisasi yang paling baik lah buat dia. Biar bisa diterima dan berfungsi baik di masyarakat. Itu intinya. Saya agak kaget loh baca bagian yang nyebut anak usia 2 tahun itu secara statistik paling agresif. Nendang, gigit, rebut mainan. Katanya sih bagian normal dari eksplorasi, tapi jelas perlu diarahkan ya. Betul. Dan di sini disiplin berperan. Penekanannya di materi itu bukan soal perlu nggak sih ada konsekuensi atau batasan, itu sih perlu. Tapi lebih ke gimana cara kita menerapkannya. Harus sadar, harus bijaksana. Nggak asal marah atau asal hukum gitu ya. Bukan. Pujian dan hadiah itu penting, tapi seringkali nggak cukup buat ngebentuk perilaku yang lebih kompleks. Perlu ada keseimbangan. Kapan kita pakai penguatan positif, kapan perlu ada ketegasan yang beralasan. Contohnya juga jelas ya di situ. Ada cerita anak yang akhirnya mau makan setelah dibujuk lembut, dipuji, anak baik. Itu kan menunjukin perhatian positif efektif. Iya, itu satu sisi. Tapi penulisnya juga cerita pengalaman pribadi pas harus lebih tegas. Bukan marah ya, tapi tegas. Waktu anaknya nolak makan demi kebaikan si anak. Nah, itu dia. Menunjukkan perlu fleksibilitas, tergantung situasi dan tujuannya apa. Pendekatan ini juga kayaknya nantang beberapa pemikiran umum soal disiplin ya. Banget. Misalnya klise yang bilang pokoknya nggak boleh ada hukuman fisik sama sekali. Argumen di materi ini bilang kalau bentuk sanksi lain yang dianggap wajar kayak time out atau isolasi sosial, itu secara neurobiologis di otak bisa memicu respons yang mirip loh sama trauma fisik. Oh gitu ya? Iya, intinya rasa sakit psikologis itu nyata. Dampaknya perlu dipertimbangkan juga. Bukan berarti terus boleh mukul ya, tapi cara pandangnya jadi lebih luas. Terus ada skenario darurat yang bikin mikir banget. Gimana kalau balita mau nyolok garpu ke stop kontak? Atau lari ke jalan di parkiran? Nah, itu dia. Penulisnya bilang kalau udah situasi bahaya mendesak gitu, ya tindakan pencegahan tercepat yang masuk akal itu yang paling penting. Karena alternatifnya bisa fatal kan? Betul. Ini bukan soal membenarkan kekerasan, tapi prioritasnya keselamatan jiwa. Mana yang lebih kecil mudaratnya gitu. Oke, jadi ujungnya hasil yang diharapkan tuh seperti apa sih? Gambaran idealnya itu anak usia 3 atau 4 tahun yang udah mulai kelihatan hasil sosialisasinya. Dia bisa interaksi dengan sopan, kelihatan menarik buat teman-temannya karena bisa berbagi, bisa nunggu giliran, terus nggak gampang nyerah kalau ada kesulitan kecil, dan dapat respons positif juga dari orang dewasa.
Anak kayak gini kan lebih gampang diterima ya. Lebih mudah berkembang juga pastinya. Jelas. Nah, kontrasnya kentara banget ya. Anak yang perilakunya terus-terusan negatif, ganggu, sampai bikin orang, bahkan orang tuanya sendiri jadi nggak nyaman atau nggak suka. Kemungkinan besar ya bakal dijauhi, kesempatannya buat belajar interaksi sosial yang sehat jadi terbatas banget. Jadi kesimpulan penting dari materi ini bisa dibilang gini ya, kalau kita menghindari konflik atau nggak tega menerapkan aturan cuma biar jadi orang tua idola sesaat, itu justru bisa jadi bumerang buat anak kita sendiri dalam jangka panjang. Tepat sekali. Disiplin yang efektif itu yang ada dasarnya. Ada kasih sayang, ada konsistensi, tujuannya jelas untuk sosialisasi. Itu investasi buat masa depan ya, biar dia jadi orang yang dihargai dan bisa bangun hubungan baik. Benar. Dan mungkin ini jadi bahan refleksi buat Anda yang mendengarkan. Mengingat tujuan kita kan mau membesarkan individu yang bertanggung jawab, yang bisa nyemplung di masyarakat dengan baik. Bagaimana Anda secara pribadi menyeimbangkan rasa nggak nyaman jangka pendek, pas harus menerapkan disiplin, dengan keyakinan soal manfaat jangka panjangnya buat karakter dan kebahagiaan anak. Di mana sih batasnya? Antara melindungi perasaan sesaat anak, sama membekali dia buat menghadapi dunia nyata di luar sana. Coba direnungkan.